ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي ويا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 5 dan 6. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas, alaihi, bagi Allah, syai'un, apa saja, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama', dan tidak ada yang samar bagi Allah, apa saja yang ada di langit. Huwa, Allah itu, alladzi dat, yusawwirukum, yang membentuk kamu sekalian, fil arhami, di dalam rahim-rahim. Kaifa yasha'u, dalam bentuk seperti apa saja, yasha'u, yang Allah kehendaki. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizu, yang memiliki sifat maha perkasa. Al-Hakimu, juga memiliki sifat maha bijaksana. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada yang samar, artinya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seumpama ada seekor semut hitam berada tertutup daun di tengah hutan dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Allah tetap saja mengetahui. Andaikan ada misalkan hewan yang sangat kecil hidup di dalam bumi, itu pun tidak akan luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagi Allah tidak ada yang samar. Maka orang yang beriman itu selalu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya Allah itu maha mengetahui. Kata Sayyidina Ali, dirimu yang sebenarnya adalah dirimu ketika sedang sendirian. Jadi kalau kita mau tahu diri kita yang sebenarnya, aku sebenarnya orang baik atau orang tidak baik, aku sebenarnya rajin ibadah apa tidak, ya tunggulah ketika dirimu itu sedang dalam sendirian. Karena dalam sendirian itu hanya ada engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang baik, yang benar-benar baik, yang benar-benar beriman, dia sholat itu bukan karena banyak orang melihatnya, sendirian pun ya tetap sholat. Dia tidak mencuri bukan karena sedang bersama banyak orang, sedang sendirian pun ya tidak mencuri. Jadi sekali lagi kata Sayyidina Ali, dirimu yang sebenarnya baik atau buruk adalah ketika engkau sedang sendirian, karena disitulah engkau benar-benar sedang menyadari bahwa bagi Allah itu tidak ada yang samar. Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui semuanya, fil ardi wala fis sama, baik yang di bumi maupun yang di langit. Walladzi yusawwirukum fil arham, Allah itu yang membentukmu, membentuk tubuhmu di mana? Fil arham, di dalam rahim. Ini orang yang beriman ini disuruh berpikir tentang keajaiban rahim. Manusia itu secara umum kan terbentuk dari pertemuan sperma dengan sel telur, kemudian membentuk sel yang namanya zigot, kata ahli biologi. Lalu zigot itu kemudian satu sel itu yang berada di dalam rahim itu kemudian dia memecah dan membelah menjadi banyak sel. Dan ajaibnya itu dari satu sel zigot tadi yang hasil pertemuan sperma dan sel telur, dari satu zigot itu membelah, memecah menjadi banyak sel. Dan dari banyak sel ini, ajaibnya ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka membentuk organ-organ tubuh manusia. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi jantung, dan lain sebagainya. Itulah keajaiban Allah ketika menciptakan manusia di dalam rahim. Di antara keajaiban rahim yang lain adalah bahwa rahim itu elastis. Elastis itu apa? Fleksibel, mulur. Artinya rahim itu bisa menampung ketika janin bayi itu tumbuh makin besar, ya rahim itu mengikuti. Makanya seperti apapun keadaan bayi, rahim itu tetap menjadi tempat yang nyaman untuk bayi. Umpama di luar ibunya kedinginan, bayinya tidak akan kedinginan karena sudah dikondisikan oleh Allah, bayinya tetap hangat. Kalau di luar ibunya misalkan kepanasan, bayinya sumuk enggak? Tidak ada bayi sumuk, tetap nyaman di dalam rahim. Kalau ibunya itu di luar misalkan kelaparan, bayinya dikondisikan tidak lapar. Itulah ajaibnya rahim.
Maka ada penyanyi yang punya syair itu, ingin ku pulang ke rahim ibu. Jadi saking pusingnya menghadapi masalah dunia, akhirnya ingin balik ke rahim ibu dan apa lanjutannya, dan tak kembali lagi, ingin di rahim aja seterusnya. Begitulah Allah itu membentuk kalian di dalam rahim. Kaifa yasa, atas kehendak Allah, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disuruh menjaga silaturrahim? Kenapa istilahnya pakai silaturrahim? Jadi jagalah saudaramu, jagalah sedulur-sedulurmu, karena engkau semuanya berasal dari rahim. Bahkan engkau sesungguhnya berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya ibu Hawa. Bagaimana cara kita menjaga saudara kita? Jagalah seperti rahim menjaga bayi. Cukupi kebutuhannya, lindungi dia, jangan sampai kedinginan, beri kehangatan. Jadi dengan sesama saudara itu harus saling melindungi, saling mencukupi, saling memberi kehangatan dan lain sebagainya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak bayi itu masih di dalam rahim, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam bayi yang di dalam rahim itu mulai usia 4 bulan. Ruh itu sebenarnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu telah mengakui bahwa Allah itu adalah satu. Jadi tidak ada istilahnya ruh orang kafir, karena semua ruh, semua roh itu hakikatnya sudah beriman kepada Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Hanya masalahnya setelah roh itu kemudian bersatu dengan badan, kemudian lahir, kemudian dia mulai dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan sebagainya. Barulah nanti jadi apakah kata Nabi itu yumajisanihi au yunassironihi, apakah dia nanti mau jadi Majusi, mau jadi Nasrani, atau bahkan Yuhawidani menjadi Yahudi, itu nanti adalah diantaranya pengaruh orang tua. Tapi aslinya kullu mauludin yuladu ngalal fitrah, setiap anak yang lahir itu fitrah. Fitrahnya itu mengakui bahwa Allah itu satu. Fitrahnya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lingkungan itulah kemudian yang membentuknya jadi seperti apa. Maka dikisahkan itu bahwa ruh itu kadang-kadang itu menangis. Ruh itu ketika akan ditiupkan ke dalam tubuh itu sebenarnya dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena dia tahu resiko. Kalaulah dia bisa menolak, roh itu pinginnya menolak, tidak mau masuk dalam tubuh manusia. Kenapa? Resikonya apa? Karena roh itu sudah beriman, bertauhid kepada Allah, tapi begitu bersatu dengan tubuh manusia yang ada hawa nafsunya dan lain sebagainya, dia kena resiko bahwa nanti kalau tubuhnya itu tidak beriman kepada Allah, dia akan ikut disiksa. Jadi ruhnya orang-orang kafir itu sangat menderita sekali. Kenapa? Karena aslinya dia sebenarnya beriman kepada Allah, tapi dia berada di jasad, di tubuh orang yang tidak beriman. Dan bersyukurlah dan berbahagialah roh-roh orang yang berada di dalam tubuh jasadnya orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena cocok. Ruh ini beriman kepada Allah, lalu yang punya badan membawanya sholat dan lain sebagainya. Jadi ruh itu setiap saat itu disebutkan dia pun menangis sebenarnya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizu, Allah itu maha perkasa.
Al-Hakimu, Allah juga maha bijaksana. Artinya apa? Allah bisa melakukan apa saja, wong Allah itu perkasa, tapi Allah juga bijaksana. Kita mungkin tidak pantas untuk masuk surga nantinya, karena amal ibadah kita entah berapa pahalanya tidak mungkin cukup untuk menebus tiket masuk surga. Tapi karena bijaksananya Allah, maka kita boleh punya harapan, tidak boleh putus asa, insya Allah akan masuk surga. Dengan apa? Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin kadang-kadang tidak bisa menjangkau rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi insya Allah rahmat Allah itulah yang akan menjangkau kita. Kenapa kita mungkin tidak sanggup menjangkau rahmatnya Allah? Wong kita hidup itu banyak dosa, kita ibadah kepada Allah ya banyak kecampuran yang tidak benar, sholat ya tidak khusyuk, sedekah ya kadang-kadang kecampuran riya. Jadi kita berharap rahmatnya Allah ya kadang-kadang ya berat juga. Tetapi jangan berputus asa, sekalipun kita mungkin tidak bisa menggapai rahmatnya Allah, tapi insya Allah rahmat Allah itulah yang akan menggapai kita. Seperti kalau panjenengan misalkan pingin memetik buah mangga, bawa alat, mau naik pohonnya ndak bisa, mau pakai tangganya nggak nyampe, lalu pakai sengget, pakai bambu panjang, ternyata buat begini tetap nggak nyampe juga. Putus asa enggak? Jangan putus asa, duduk saja di bawah pohonnya, tunggu saja, nanti kan mangganya jatuh sendiri. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita udah berusaha maksimal bekerja cari rezeki Allah, kayaknya kok sulit amat ya. Jangan putus asa. Kadang-kadang pas diam justru malah rezekinya pada datang. Ada orang capek-capek cari pekerjaan, cari uang kesana kemari, nggak dapat, diam saja, malah ada orang ngasih duit. Jadi seperti itu yang namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk apa? Karena Allah punya sifat maha bijaksana. Jadi bijaksananya Allah itu diantaranya misalkan begini, Allah itu tidak akan menilai seperti ilmu matematika. Misalkan ini salah benar, selalu ada kebijaksanaan. Ya benar, orang itu mungkin sholatnya keliru, gerakannya keliru, doanya banyak ndak apal, wudunya ndak benar, tapi dia sudah berusaha, memang mampunya seperti itu. Allah maha bijaksana, tetap diberi pahala. Jadi mungkin amal-amal kita yang lain itu sebenarnya banyak yang kurang-kurang, banyak yang salah-salah, mestinya itu nggak diterima. Tetapi karena ketulusan kita dalam beramal, walaupun amal kita mungkin keliru-keliru, maka disitulah bijaksananya Allah, kita tetap diberi pahala. Nah, mudah-mudahan kita jangan pernah berputus asa dari mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tidak sanggup menjangkaunya karena banyaknya dosa yang kita lakukan, yakinlah justru rahmat Allah itulah yang akan menjangkau kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.